Kami mempercayai Kau adalah Tuhan yang menjadikan kami berarti. Kami dulunya adalah orang-orang berdosa, dan Tuhan menebus kami dengan pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan atas penebusan Engkau sehingga kami boleh menjadi warga negara kerajaan Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami pada malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan roh pengertian kepada kami. Mampukan kami untuk menangkap rahasia kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan kiranya kami boleh melakukan dalam hidup keseharian kami dimanapun kami berada. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang mantap di dalam Engkau. Itulah iman percaya kami di tahun 2021 ini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berbicaralah Kau kepada kami umat-Mu. Kami sekalian siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Tema firman Allah pada malam hari ini adalah tetap bertekun di tahun 2021. Kebenaran firman Allah terambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dan juga Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita membaca terlebih dahulu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai 15, demikianlah firman Allah. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca adalah merupakan tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saya yakin dan percaya ini merupakan bagian dari penegasan Paulus memperteguhkan iman percayanya Timotius sebagai seorang hamba Tuhan muda yang dipercayakan untuk mengembalakan jemaat yang di Efesus. Notabene mereka adalah orang-orang Yahudi yang berlatar belakang beragama Yudais, namun orang-orang tersebut sudah bertobat. Namun meskipun sudah bertobat, ada kemungkinan budaya-budaya keagamaan yang lama masih mempengaruhi doktrin-doktrin yang lama yang mereka percayai mungkin masih dipraktekkan oleh mereka. Namun di sini Rasul Paulus menegaskan
kepada Timotius, di dalam pengembalaan tidaklah luput dari yang namanya masalah, pencobaan, pergumulan, dan itu yang dihadapinya. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius berkaitan dengan hal tersebut, dan intinya sebenarnya salah satu bagiannya adalah seperti yang tadi dikatakan, jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang suka terlibat dalam masalah. Saya yakin kita semuanya sependapat apa yang saya katakan tadi. Dan juga pencobaan yang terjadi. Tetapi setiap orang harus mengalami dalam hidup keseharian berkaitan dengan masalah dan pencobaan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk saya adalah orang-orang yang lebih suka menghadapi sebagai seorang prajurit Kristus atau sebagai orang yang bukan Kristen berkaitan dengan masalah dan pencobaan itu? Hidup memang sulit, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tetapi sebagai seorang Kristen, masalah atau pencobaan dan kesukaran mempunyai suatu maksud tertentu. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Wajarlah hidup banyak masalah. Ini sebuah pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, maksud dari masalah atau pencobaan, pergumulan yang kita alami itu apa? Nah ini, Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 4 firman Allah berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah maksud dari masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Dan untuk ke depan kita juga harus punya prinsip seperti apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4 ini, saudaraku, bahwa sebenarnya segala ujian termasuk di dalamnya masalah, pencobaan, tantangan hidup, pergumulan, sakit penyakit, COVID-19, semuanya itu ada sebenarnya ingin supaya ada hasil yang namanya ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Nah inilah maksudnya adalah menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih, berbicara mengenai hidup kita yang menghadapi berbagai masalah pencobaan dan masalah pergumulan. Ayat tersebut tidak mengatakan bahwa melewati itu akan mudah. Beberapa masalah yang sering kita jumpai, entah itu krisis keuangan, kemiskinan, sakit penyakit, kekerasan, kejahatan, dan faktanya semua itu ada di mana-mana. Dan mungkin juga termasuk PHK, bahkan puncak adalah kematian orang-orang yang ada di sekitar kita. Berita yang saya dengar, para dosen STTPI, ada kurang lebih 5 dosen berserta dengan keluarganya kena COVID-19, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Termasuk adalah orang-orang yang Bapak Ibu kenal, seperti Pak Apin Militia Kristi, beserta istri, juga kena. Nah, itu. Menurut Yakobus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam ayat pertama 2 dan 4 tadi, ya maksudnya pasal pertama ayat 2 dan 4 tadi, ya, apa maksud dibalik masalah atau pencobaan yang kita alami? Kenapa ketekunan dibutuhkan oleh seorang Kristen? Tujuan dari sebuah pelari olahragawan ialah bukan supaya ia dapat berlari, tetapi supaya ia dapat menang dalam pertandingan itu. Karena di dalam dalam Timotius tadi jelas sekali seorang olahragawan
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bahkan bukan hanya sebatas itu, ujian dari Tuhan bermaksud untuk menemukan kelemahan kita supaya kita ya dapat atau Tuhan dapat menguatkan dan kita dapat menyelesaikan pertandingan di dunia ini khususnya di tahun 2021 dan setidak-tidaknya kita bisa masuk ke tempat yang indah yang kita nanti-nantikan yaitu sorga. Kita perlu untuk selalu semangat ketika menghadapi masalah. Kita harus bertekun ketika kita menghadapi masalah. Kita harus bahagia dan melihat jalan keluar yang disediakan Tuhan. Dan apa yang dapat saya belajar bukan hanya fokus pada masalah. Nah itulah yang terpenting Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ibrani pasal 12:7 di sana firman Allah berkata, ya, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 firman Allah berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, ini perlu kita pahami. Seorang ayah yang baik akan memberikan ganjaran kepada anaknya. Dalam konteks tujuannya adalah mendidik dan mendisiplin. Tuhan mendisiplinkan begitu dalam dan menguji kita. Untuk apa? Menolong masuk ke surga karena dia menganggap kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau kadang-kala kita hidup dalam kesulitan, hidup dalam pencobaan, dalam masalah, marilah kita belajar berpikir positif. Salah satu tujuannya adalah karena Tuhan ingin mendisiplin kita. Jadi dijauhkanlah kita dari bersungut-sungut, mengeluh, mengumpat, bahkan menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, orang tua mendisiplinkan anaknya karena mereka mengasihi. Begitu pula ya, Tuhan juga bisa mendisiplin kita karena kasih-Nya kepada kita. Ini yang perlu kita renungkan, kita hayati berkaitan dengan marilah kita bertekun di tahun 2021, bahkan kita tingkatkan ketekunan itu. Kita tahu salah satu masalah yang kita hadapi yang cukup menjadi momok dunia adalah COVID-19. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana orang percaya dapat dikatakan bertekun. Nah ini nanti Bapak Ibu Saudara kasih bisa merenungkan sejenak. Sedikitnya ada 4 hal penting yang Bapak Ibu pahami berkaitan dengan bagaimana orang percaya dapat dikatakan bertekun. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengingat janji Tuhan. Orang percaya dapat dikatakan bertekun ketika dia mengingat janji Tuhan pada saat menghadapi berbagai pergumulan, pencobaan, masalah dalam hidup. Apakah Tuhan membiarkan kita sendiri ketika ada dalam masalah? Kalau boleh saya jawab, tidak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Apa buktinya? Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan berjanji bahwa tidak peduli kemana kita pergi, Dia akan selalu menyertai karena Dia adalah Allah Immanuel dan menolong kita. Dia bukanlah Tuhan yang kejam, bukanlah Tuhan yang otoriter, bukan Tuhan yang bertindak sewenang-wenang dan hanya duduk, tidak saudaraku dikasih Tuhan, atau Dia senang melihat umatnya menderita, tidak. Tetapi rencananya ialah satu tujuannya, mendewasakan kerohanian kita sebagai umat. Apakah Tuhan membiarkan kita? Sekali lagi saya katakan tidak, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan.
Yesaya 42 ayat yang kedua tadi itu memberikan pemaparan seperti apa yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 36 firman Allah berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan contoh keteladanan ketekunan terbaik sepanjang sejarah. Melalui apa? Penderitaannya di kayu salib, dia menggenapi janji keselamatan atas dunia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 9, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagian dari kita mungkin pernah kecut hati atau tawar hati. Ya. Bahkan mungkin kita sudah tidak ada respon yang positif, kita hidup dalam keterpurukan. Tapi firman Tuhan justru meminta kita melakukan sebaliknya, di mana sekalipun kebaikan kita ditolak atau tidak diterima, bahkan mungkin jadi bahan cemoohan oleh mereka. Tapi firman Allah katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Biarlah kita menunggu waktu Tuhan, meskipun mungkin ada orang-orang yang merespon negatif dalam hal ini. Tapi Tuhan menginginkan agar kita menjadi pribadi yang terbaik dalam hidup penuh perhatian, baik kepada sesama, diri sendiri, keluarga, dan terlebih kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, supaya kita ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tetap bertekun, ya, dan bagaimana supaya bisa kita ini dikatakan bertekun? Ya, ayolah kita memiliki gaya hidup kita, khususnya suka berdoa. Belakangan ini banyak orang-orang melalaikan doa. Sudah capek, sudah jenuh, wah banyak sekali yang begitu. Bahkan mungkin sudah tidak punya iman yang lebih begitu. Tetapi mari kita di tahun 2021 kita tingkatkan. Mari kita memiliki kehidupan yang suka berdoa. Roma 12:12. Tadi Ibu Tri memaparkan berkaitan dengan sabar. Di mana di dalam Roma pasal 12:12 ini bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus tahu persis jemaat di Roma itu banyak mengalami tantangan, pergumulan, masalah, pencobaan. Tetapi ada 3 kunci yang memang dinyatakan di sana, yaitu agar kita memiliki hati yang bersukacita dalam pengharapan, hidup yang penuh dengan kesabaran ketika menghadapi sebuah kesesakan. Sabar itu relatif dalam menghadapi kesesakan, tetapi yang pasti adalah fokusnya. Sabar di dalam kita bersama dengan Tuhan, sesama, dan kita harus betul-betul termotivasi untuk meningkatkan kesabaran di tahun 2021 ini. Dan yang terakhir kuncinya adalah bertekun dalam doa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dan yang keempat adalah memahami bahwa bertekun itu merupakan bagian dari proses. Wahyu 3 ayat 10 firman Allah berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah kitab Wahyu itu merupakan kitab yang terakhir yang kita percayai dalam kanonisasi Alkitab.
Dan Alkitab tersebut memberitahukan kepada kita tentang upah dari orang-orang umat Tuhan yang bertekun menjadi orang yang percaya di masa-masa akhir ini. Yaitu bahwa Tuhan sendiri berjanji untuk melindungi kita ketika masalah pergumulan, pencobaan itu datang melanda kita. Menjadi tekun memang bukan proses yang dihasilkan dalam waktu singkat atau dalam waktu sehari. Tetapi kita harus menjalani proses setiap hari sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimanakah kita meresponi masalah, pencobaan, tantangan, himpitan, sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Bagaimanakah kita menanggung masalah dan menghadapinya? Itu benar-benar penting. Tapi yang terutama dari semua itu adalah bagaimana kita tetap setia, kita tetap tekun dalam mengandalkan Tuhan setiap saat. Karena Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya di dalam Dia segala perkara kita bisa menanggungnya. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam menjalani hidup di tahun 2021 ini, dibutuhkan tetap bertekun. Ini hal yang bagi saya penting. Dan marilah kita juga belajar untuk memahami pentingnya hidup bertekun. Bagaimana orang percaya tetap bisa bertekun? Yang pertama adalah mengingat janji Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam Alkitab, ketika dia tetap mengingat akan janji Tuhan, orang-orang tersebut memiliki ilmu yang kuat, semangat yang kuat, motivasi yang kuat, dan berusaha untuk merealisasikan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita di tahun 2021 ini? Marilah kita menjadi umat yang selalu mengingat akan janji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jelas firman Allah mengajarkan kepada kita, janganlah kita ini jemu-jemu untuk berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Janganlah kita berbuat baik pilih-pilih atau tebang pilih. Jangan, saudaraku. Siapapun kita harus belajar. Tuhan banyak memberikan pelajaran di dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan saya memahami dan mengerti bahwa Tuhan izinkan saya lahir ke dalam dunia ini, pasti Tuhan punya maksud, dan salah satunya Tuhan ingin agar saya belajar berbuat baik dan tidak jemu-jemu untuk kami berbuat baik dan tidak memandang suku, ras, agama, tetapi belajar mengasihi seperti yang Tuhan mengasihi kepada umatnya yang tidak tebang pilih. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu yang Tuhan ingin agar kita mempraktekkan di tahun 2021 dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kita memasuki sebuah kehidupan yang namanya new normal. Yang ketiga, suka berdoa. Marilah kita tingkatkan membangun relasi bersama dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Sekarang orang sibuk mengejar yang namanya materi. Orang sibuk mengejar yang namanya kekayaan. Tapi mereka sering dijebak dengan materi dan kekayaan yang dia kejar. Karena berusaha menghalalkan segala cara. Tetapi saya yakin orang yang suka berdoa pasti memiliki penguasaan diri dan pengendalian diri yang baik. Dan yang terakhir, memahami bahwa bertekun merupakan bagian dari sebuah proses. Bukan dalam konteks instan, tetapi sebuah proses. Marilah kita siap untuk diproses. Ketekunan kita biar kita dapat membuahkan sesuatu yang matang, yang akhirnya mendatangkan berkat bagi hidup kita. Filipi pasal 3 ayat 4 firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya dalam perjalanan hidup di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Serahkanlah hidupmu sepenuhnya. Dan imani, percayai, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya yakin tahun 2021 adalah tahun kesuksesan bagi orang-orang yang tetap bertekun. Amin untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh ada sebagaimana ada karena Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan di dalam aplikasi Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar sebagai daripada firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami bertekun di dalam tahun 2021 ini Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap mengingat janji-janji Tuhan. Untuk kami selalu Tuhan melakukan kehidupan doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Karena kehidupan kami adalah suatu proses yang harus kami jalani Bapa. Tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanan penggembalaannya. Dimanapun kaki hamba-Mu berpijak, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk rekan-rekan yang ada di seminari Betel Tuhan. Khususnya para dosen Tuhan yang saat ini sedang terpapar oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan akan memulihkan melalui obat-obat yang dikonsumsi, melalui makanan minuman Tuhan. Biarlah menjadikan sarana proses Tuhan untuk dapat memulihkan kepada hamba-hamba-Mu ini Bapa. Tim dokter juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang sedang menderita COVID ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan rahmat baik di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Bapak, kami mau berdoa terus untuk gereja GBI Anugerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Visi misi dari gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya memberkati, jadikan kami umat-umat yang mantap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, karena Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami dapat menjalaninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau tadi pagi menjelang siang kami sebagai pengurus Tuhan sudah rapat evaluasi Tuhan, biarlah apa yang sudah diprogramkan ke depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih, bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari Bapak kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Biarlah COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia ini Tuhan, sehingga umat-Mu, anak-anak Tuhan kembali boleh melakukan aktivitas mereka sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini boleh bergabung bersama kami Tuhan dalam ibadah melalui aplikasi Zoom ini Tuhan. Kami serahkan satu persatu apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau jawaban dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kiranya memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.